Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Apriliani dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang bahasa program pada software dan input-output pada hardware. Oke, simak baik-baik ya videonya. Bahasa program pada software dan input-output pada hardware. 1. Pengertian bahasa program. Bahasa program adalah sekumpulan instruksi yang diberikan pada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Yang kedua, tingkat bahasa program. Yang pertama, bahasa program tingkat rendah atau low level. Bahasa program tingkat rendah berisi instruksi-instruksi yang ditunjukkan kepada komputer dengan menunjukkan kode biner. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Yang kedua, bahasa program tingkat menengah atau mid-level. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti ADD, SUB, DIF, STOLOT, JMP, dan lainnya. Namun, bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Yang C, bahasa program tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkat menengah atau tingkat dan tingkat. 3. Contoh bahasa program. Yang pertama, HTML atau CSS adalah dasar dari sebuah program web. Untuk membuat web statis diperlukan bahasa HTML atau CSS. Yang kedua, JavaScript. Salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun, seperti memvalidasi data formulir. Untuk mengembangkan permainan, JavaScript adalah cara yang sangat populer untuk menambahkan fitur interaktif dalam halaman web dan aplikasi. Yang ketiga, PHP atau bahasa program yang digunakan untuk mengembangkan halaman web yang dinamis. Mempelajari PHP akan sangat berguna untuk pemilik situs web karena PHP bisa mempersingkat kode yang ada di halaman web sehingga bisa ditampung dalam seperangkat aturan. Yang berikutnya, C++. Sekarang banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi. C++ juga memiliki keuntungan, yaitu lebih mudah untuk mempelajari bahasa C dan lainnya seperti C, Pagar, dan C. Input dan output pada hardware. Pengertian input. Input adalah memasukkan. Jadi, perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Contohnya keyboard, mouse, link pen atau pena cahaya, touchpad, scanner, dan joystick. Pengertian output.
Output berarti luar, jadi perangkat output adalah output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk, contohnya monitor, printer, plotter, speaker, handphone, headphone atau earphone, dan proyektor. Terima kasih, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.